Sudah beberapa bulan ini, channel Bapak tidak update hal-hal terbaru terkait transportasi Indonesia. Sibuknya beliau membuat kita beberapa bulan ini vakum. Nah, saat ini kalian harus nonton YouTube terbarunya channel Bapak, karena akan ada pesan-pesan menarik yang tentunya akan beliau sampaikan terkait dunia transportasi di Indonesia emas ke depannya. Yuk, kita simak YouTube channel Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, kita kali ini ngobrol-ngobrol yuk mengenai program pemerintahan ke depan. Kita ketahui bahwa pemilihan presiden telah selesai dan kita menunggu pelantikannya pada bulan Oktober nanti. Dan insya Allah pemerintahan ke depan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebijakan-kebijakannya penuh barokah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata program pemerintahan ke depan itu bagian dari program pembangunan jangka yang sangat panjang. Pemerintah telah menetapkan bahwa program jangka panjang ke depan itu sampai tahun 2045. Sekali lagi ya, tahun 2045. Wah, jauh sekali ya. Kita sudah mulai mikirkan dari sekarang. Padahal 2045 itu masih kira-kira lebih dari 20 tahun, 25 tahun. Nah, oleh karena itu, mari kita diskusi kira-kira apa sih program pemerintahan tahun 2045. Dan tahun 2045 disebut Indonesia Emas, ya kan? Kata-katanya udah pakai Indonesia Emas, ya kan? Bukan Indonesia perak, bukan Indonesia perunggu, tapi Indonesia Emas. Memang diharapkan tahun 2045 nanti itu adalah kejaya-jayaannya negara kita, Republik Indonesia, mencapai puncak-puncaknya. Tidak hanya untuk kalangan regional, baik juga kalangan internasional. Nah, kalau bicara Indonesia Emas, ada 4 hal. Nggak banyak-banyak kok, ya kan? Gak usah pusing-pusing deh mikir Indonesia Emas itu seperti apa. Ada 4 hal kok cuma. Yang pertama adalah bicara teknologi, ya kan? Kalian tahu kan semua teknologi kan? Nah, kemudian yang kedua adalah bicara ekonomi, ya kan? Ekonomi menjadi penting, ya kan? Karena ekonomi harus tumbuh terus. Nah, yang ketiga bicara pemerataan. Jadi kita bukan hanya bicara pertumbuhan aja loh, tapi juga kita bicara pemerataan. Nah, yang terakhir adalah bicara ketahanan. Ketahanan nasional, ya kan? Ketahanan pangan dan lain-lain sebagainya. Dan itu hanya 4 hal yang akan kita capai dalam Indonesia Emas. Jadi kita jangan berpikir complicated. Please, silakan berpikir cukup sederhana aja. 4 hal itulah yang akan kita kerjakan sampai tahun 2045. Nah, bagaimana dengan transportasi, ya kan? Di dalam 2045 nanti, kalau transportasi kita bicara sistem logistik, ya kan? Logistik sekarang ini biayanya cukup tinggi, ya kan? Dulu pernah kita mencapai hampir 30% per GDP. Sekarang Bapak Presiden Jokowi sudah berhasil menekan sampai angka 15% per GDP. Nah, nanti kita ke depan 2045 kita bisa menekan sampai angka 5% biaya logistik per GDP. Nah, itulah angka-angka itulah yang akan capai. Nah, bagaimana untuk mencapai angka itu? Tentu nggak gampang, teman-teman. Banyak yang harus kita kerjakan, ya kan? Transportasi ke depan kita bicara industri transportasi, bukan bicara angkutan umum lagi. Kita bukan bicara bagaimana memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kita bicara skala industri. Nah, industri transportasi itulah yang akan kita bangun di tahun 2045 sehingga kita bisa menekan biaya logistik mencapai 5%, ya kan? Dan tentu di samping itu juga perlu diperhatikan, tadi kan ada poin tadi kan bicara pemerataan, ya kan. Jadi pembangunan transportasi di 2045 harus bisa merata sampai ke daerah pelosok, ya kan.
Makanya itu penting memikirkan dari sekarang bicara backbone, bicara transportasi yang sekunder, bahkan sampai yang tersier. Sehingga pemerataan transportasi bisa sampai ke pelosok. Dan kemudian yang penting adalah kehandalan ya kan. Handal dalam bidang apa? Handal tentu transportasi yang dibangun bisa tahan terhadap tidak hanya bicara swasta tapi juga terhadap kondisi geografi yang ada, ya kan? Sehingga apa? Ketahanan yang akan kita capai bisa didukung oleh transportasi yang bisa melayani segala macam cuaca dan bisa juga melayani dalam kondisi geografi yang Indonesia cukup beraneka ragam. Nah, untuk itu kita harus mulai memikirkan tadi 4 hal tadi, yaitu ekonomi, IT, kemudian bicara pemerataan dan juga bicara ketahanan. Nah, sekarang saya secara garis umum aja ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada rekan-rekan sekalian, kepada orang yang tertarik terhadap transportasi, bahwa transportasi ke depan kita harus memikirkan transportasi yang sifatnya lebih ke arah ramah lingkungan. Sekarang saya bertanya, kita sudah punya belum transportasi yang handal, yang ramah terhadap lingkungan? Sekarang kita pikirkan bagaimana pemerintahan terpilih ke depan untuk membangun transportasi sesuai dengan apa yang diciptakan dalam Indonesia Emas tahun 2045. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana transportasi ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat, ya kan? Tadi kalau kita bicara misalnya masalah IT, ke depan teknologi IT tidak bisa dibendung, ya kan? Transportasi pasti harus mengandalkan teknologi IT. Sekarang contohnya deh, lihat adanya Uber, adanya Gojek segala macam, itu perkembangan dari IT. Kita tidak pernah siap menghadapi itu. Sehingga apa? Transportasi ke depan itu adalah multisektor, ya kan? Jadi bukan kewenangannya Kementerian Perhubungan lagi. Ini banyak sektor yang terlibat. Ada Kominfo, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Menteri BUMN, banyak yang terlibat. Itulah akibat perkembangan teknologi. Nah, ini tidak bisa dibendung. Nah, oleh karena itu kita harus siap menghadapi itu teknologi. Kemudian transportasi memang harus mendukung pertumbuhan ekonomi, ya kan? Pertumbuhan ekonomi tanpa didukung oleh transportasi, tentu pertumbuhannya tidak akan optimal. Rule of thumb saja deh, kalau ekonomi mau tumbuh 5%, transportasi harus tumbuh 10%, ya kan? Nah, itu harus kita perhatikan. Selama ini kita tidak perhatikan. Kita dengan asik membangun sektor masing-masing tanpa ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian adalah pemerataan. Nah, transportasi ke depan, bagaimana transportasi ini bisa meratakan hasil pembangunan di seluruh Indonesia. Kita harus perhatikan transportasi misalnya pelayanan rakyat yang bisa melayani logistik sampai ke pelosok-pelosok, ya kan? Kemudian kita lupa mengembangkan transportasi udara yang bisa mendarat di perairan, di sungai, di laut. Kita kan negara kepulauan, kita kan negara perairan. Kita harus menggunakan dua moda tadi, bisa landing di darat, bisa juga landing di perairan. Nah, itu harus dikembangkan masalah itu gitu. Sehingga apa? Tidak ada hambatannya. Nah, kemudian juga pemerataannya adalah misalnya transportasi perdesaan. Nah, kita harus perhatikan bagaimana kita bisa mengembangkan transportasi perdesaan. Kita sibuk dengan membangun backbone, membangun kereta api cepat, membangun kereta api lintas, tetapi kita lupa bicara feeder-feedernya, ya kan? Nah, ini yang harus diperhatikan untuk pembangunan transportasi dalam rangka pemerataan. Nah, itulah transportasi yang perlu diperhatikan 5 tahun ke depan di masa kepemimpinan presiden terpilih nanti, ya kan? Nah, kita harus mencari teknologi yang pas, kita harus mencari model-model transportasi yang handal,
ya kan, yang handal, yang bisa melayani segala medan. Ya kan. Ke depan tidak ada lagi bicara kalau logistik truk-truk yang mengangkut logistik di jalan raya, sudah nggak ada lagi. Ya kan. Semua sudah bergeser ke moda-moda lainnya, misalnya kereta api, kemudian short shipping, ya kan. Tidak lagi menggunakan jalan raya. Jalan raya khusus digunakan untuk kendaraan pribadi. Kita tidak lagi lihat ada transportasi yang tidak ramah lingkungan, ya kan. Sekarang contoh kereta api cepat, ya kan. Kita sudah berhasil membangun kereta api cepat. Lihat, kereta api cepat tidak menimbulkan polusi, ya kan. Kecepatannya luar biasa. Itu kita lanjutkan pembangunannya. Nah, kita kan baru selesai sampai di Bandung. Kita lanjutkan sampai ke Surabaya. Kira-kira demikian bayangan saya untuk membantu pemikiran-pemikiran pemerintahan ke depan, bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, apa yang harus dibangun dalam 5 tahun ke depan ini, mulai tahun 2025 sampai tahun 2029. Apa saja pembangunan transportasi demi menuju Indonesia Emas, Pak? Tadi kata kunci Indonesia Emas adalah teknologi. Jadi transportasi harus berbasis teknologi. Satu, kita bicara urban transportasi dulu ya. Sekarang kita harus mulai menyiapkan baik kerangka regulasinya maupun teknologinya untuk mengembangkan transportasi yang berbasiskan teknologi, ya kan? Contohnya untuk transportasi perkotaan, ya kan? Sekarang kita sudah merasakan bahwa bagaimana Uber, Grab, ya kan? Kemudian Gojek dengan menggunakan teknologi yang bisa membantu masyarakat untuk berpergian, yang bisa membantu masyarakat untuk memesan makanan, ya gampang kan? Logistik juga sudah mulai dilayani melalui teknologi ini. Bahkan satu lagi ke depan akan berkembang apa yang disebut dengan teknologi drone, ya kan? Drone nanti tidak hanya lagi bisa membawa penumpang, tapi juga bisa membawa barang. Nah, teknologi-teknologi inilah yang sebenarnya harus kita siapkan dari sekarang. Nah, untuk logistik, contoh, nggak ada lagi kalau bicara teknologi, ada truk yang pergi dari kawasan industri ke pelabuhan tidak membawa barang. Atau sebaliknya, dari pelabuhan ke kawasan industri juga tidak membawa barang. Dengan teknologi informasi yang ada, truk yang berpergian ataupun alat transportasi yang lain, misalnya kereta api atau angkutan perairan, transportasi ini sudah jelas, waktu pergi bawa barang ekspor, waktu pulang bawa barang impor. Jadi tidak ada lagi transportasi yang waste, ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya ke depan untuk tahun 2045 jenis transportasi yang berbasis teknologi yang harus dikembangkan dan harus dipersiapkan regulasinya. Dan mengapa sektor-sektor tersebut yang harus dijalankan? Baik, jadi penjelasan yang pertama tadi udah jelas ya guys, bahwa kita berbasis teknologi, ya kan. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan tadi kan moda-moda transportasi yang ada. Dan kenapa itu menjadi penting? Yang pertama adalah kita menggunakan basis IT itu kita akan lebih efisien, ya kan? Akan lebih efisien, akan lebih hemat, ya kan? Efisien, hemat hampir sama lah ya. Kemudian akan lebih tepat waktu, ya kan? Nah, ini yang menjadi andalan transportasi ke depan, ya kan? Orang diberi kepastian, ya kan? Kepastian. Contoh, kita menggunakan kereta api ya, itu orang lebih pasti dibanding menggunakan transportasi darat. Transportasi darat kita nggak tahu kejadian di jalan akan seperti apa. Tapi kalau kereta api udah pasti, pesawat udara sudah pasti. Kenapa kita tidak mengembangkan moda-moda itu, ya kan? Moda itu. Nah, saya menawarkan diri bahwa kita ke depan harus berpikir juga bicara angkutan logistik, ya, yang ramah lingkungan. Misalnya kenapa? Misalnya balon udara yang bisa mengangkat logistik, kenapa nggak kita kembangkan di sini? Di luar negeri sudah dimulai dikembangkan itu kan itu. Nah, itu kan juga yang ramah lingkungan. Nah, kemudian tadi masalah bandara, pelabuhan. Selama ini bandara hanya digunakan untuk apa? Angkutan penumpang, ya. Tidak pernah dioptimalkan menjadi angkutan logistik. Kita terasa ya waktu kemarin COVID ya, penumpang habis, logistik tidak terlayani dengan baik,
kita kehabisan pasar, ya kan. Kenapa nggak kita kembangkan? Kenapa bandara tidak dijadikan denyut perekonomian regional daerah gitu loh. Nah, ke depan saya mengusulkan kalau bisa pemerintah ke depan, ayo dong kita bangun apa yang disebut dengan Aero City. Oke deh, kita mulai dari Bandung lah, atau Kertajati, Bandara Kertajati, atau Bandara Kuala Lihat hinterland di belakang itu luar biasa sekali yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut gitu. Nah, inilah yang ke depan harus kita pikirkan, dampak pembangunan transportasi. Kita tidak hanya membangun fisik, kita tidak hanya bicara proyek, tapi kita harus bicara dampaknya gitu loh. Sayang kalau kita hanya bicara output, akhirnya apa? Bicara proyek, tapi kita tidak bicara membangun tadi industri transportasi gitu loh. Oleh karena itu, saya menawarkan diri bahwa pembangunan industri transportasi itu menjadi lebih penting daripada membangun proyek transportasi. Kemudian, seberapa pentingnya master plan pembangunan transportasi Indonesia Emas harus dijalankan? Sangat penting. Gini ceritanya, bahwa perencanaan itu kan dituangkan di dalam rencana aksi, ya kan? Nah, rencana aksi itu dituangkan dalam bentuk roadmap, ya kan? Jadi ada kaitannya, ada perencanaan, ada roadmap, ya kan? Kalau tanpa ada roadmap, perencanaan ini tidak akan terrealisasi dengan baik. Nah, contoh, lihat aja di transportasi. Kita cek deh sama-sama. Siapa saja yang punya roadmap di moda-moda transportasi itu? Nggak banyak, saya yakin nggak banyak. Karena apa? Karena memang masing-masing tidak concern terhadap itu. Artinya apa? Dia tidak concern terhadap perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, oleh karena itu, untuk pemerintahan yang benar adalah harus menyusun rencana induk ataupun yang disebut dengan roadmap atau yang disebut dengan peta jalan dikaitkan dengan perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, itulah gunanya roadmap, ya kan? Itulah gunanya peta jalan, ya kan? Sehingga apa? Kita tahu nanti kira-kira kita arahnya mau kemana, ya kan? Tujuannya. Kita mau ke kiri kah? Kita mau ke kanan kah? Nah, di transportasi juga seperti demikian. Jadi, apa sih sebenarnya? Contohnya gampang. Misalnya, apakah benar membangun jalan raya di Kalimantan lebih dominan dibandingkan moda yang lain? Salah, itu nggak benar. Sekarang itu terjadi kan? Sehingga Kementerian PUPR lebih dominan dibandingkan Kementerian Perhubungan yang mengurusi transportasi air. Harusnya di Kalimantan itu transportasi air. Kenapa dikembangkan sekarang menjadi transportasi jalan? Itu contoh lah. Artinya apa? Artinya rencananya tidak dijalankan sesuai dengan rencana induk yang ada. Padahal rencana induk yang ada itu, prioritas pembangunan transportasi di Kalimantan, prioritas satu adalah transportasi air. Prioritas kedua transportasi air. Prioritas ketiga transportasi air. Itu contohnya gitu loh. Nah, inilah ke depan saya pikir di pemerintahan presiden terpilih nanti bahwa rencana induk atau roadmap ini menjadi sangat penting.